welcome back to Miss Oni channel. Mr. Oni will explain about hydrology and fluvial geomorphology. Oke, kalau di buku kamu unit 1 textbook kamu, saya akan bagi beberapa 4 part sehingga bisa pelan-pelan dikit-dikit gitu ya. Oke, yang pertama the drainage basin system ini anak sektor juga bisa pakai karena bahannya sama. Nah, secara umum kita bisa lihat dari main inputnya, ya. Main inputnya itu apa? Precipitation. Apa itu precipitation? Ya cuma satu, hujan, snow gitu ya. Dan juga misalnya glacier melting gitu ya. Jadi ada beberapa intinya yang sudah kamu pelajarin di bab sebelumnya gitu ya. Jadi main inputnya, input saya kasih warna hitam ya di sini ya. Inputnya adalah precipitation. Itu saja. Ditulis. Oke, next. Kalau sudah inputnya, kita juga bisa lihat dari outputnya, ya. Ada evaporation, evapotranspiration, dan river discharge. Oke, kalau kamu di Sec 4 dulu sudah belajar, yaitu yang dua ya, evaporation dan evapotranspiration. Evaporation ya gampang, pokoknya ada matahari, terus dia menguap gitu ya. Ini adalah output yang warna orange nih ya. Jadi ini evaporation dan evapotranspiration. Apa sih sebenarnya evapotranspiration? Yang pertama, tanaman itu pasti akan melakukan yang namanya transpiration karena dia punya stomata, so therefore they do transpiration. Ya, transpirationnya itu bisa jadi terus dia mengembun kembali, condensation kembali di sini airnya jadinya gitu ya. Terus dia menguap gitu ya. Jadi hasil embunnya tadi menguap kembali. Nah, itu yang disebut sebagai evapotranspiration. Ya. Atau bisa juga itu adalah gabungan dari evaporation dan transpiration gitu. Ini evaporation, dari si plant they do transpiration gitu ya. Jadi ya gabungan gitu ya, evapotranspiration. Or kamu bisa bilang evapotranspiration. Ini udah kamu kerjakan kemarin kan di worksheet 2. Oke. Nah, kemudian river discharge. River discharge itu apa? Oh ya, sepanjang river ini kan dia ada keluar ke laut. Nah, ini yang disebut sebagai river discharge. Oke, itu outputnya keluar dari drainage basin gitu ya. Drainage basin kan semua ini dibatasi oleh 2 watershed. Kalau kamu ingat, area ini semua adalah area yang di dalam sini. Ini semua adalah namanya drainage basin. Kalau kamu ingat itu bahan dari Sec 4 gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian kita lihat ya next-nya. Selain input, output dia ada stores. Di store kemana? Nah, store ini enaknya kita langsung sama flow-nya. Kalau store itu bisa jadi dia akan apa tuh namanya masuk juga gitu ya. Masuk ke dalam tanah gitu ya dan di store di tanah atau di permukaan. Nah, flow-nya ntar store dan flow ini dibagi dua. Ada yang di atas permukaan tanah, ada yang dibagi ada yang below ground gitu ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari store yang di atas permukaan tanah yang disebut sebagai surface water dan interception. Interception itu ada di permukaan tanah, di mana tepatnya? Di dalam tanaman. Jadi waktu precipitation datang gitu ya, store saya pakai warna biru ya. Precipitation datang, hujan datang, sebagian akan disimpan oleh tanaman. Nah, ini disebut sebagai interception ya. The thing that the water that hold by the plant ya, ini interception. Nah, selain itu ya, kemudian dia bisa juga disimpan di dalam soil. Jadi moisture inside the soil. Ini yang disebut sebagai soil moisture. Tapi ini udah di underground ya. Jadi kalau yang upper ground itu interception dan satu lagi ini lake ini ya. Ini adalah disebut sebagai surface water. Lake, river, itu semuanya surface water, termasuk juga ocean. Tapi ya kalau ocean kamu nggak bisa minum gitu lah, asin gitu ya. Nah itu semuanya selalu surface water atau di permukaan, in above ground, itu interception dan surface water. Kemudian di dalam underground itu ada soil moisture, ada nanti
namanya, bentar saya tulis di sini ya. Soil water, and then they will have soil storage gitu ya. Soil storage itu kalau dia membuat kayak apa ya, cadangan air di dalam permukaan tanah tapi masih di bagian atas tanahnya karena bawahnya ada batu gitu ya. Kalau udah percolation ya beda cerita gitu ya. Nah, terus bisa juga nanti dia ada yang namanya underground water, groundwater gitu ya. Jadi dia nanti bisa membuat soil storage gitu ya di sini. Nah, kemudian tadi ada yang disebut ya di sini ya, sorry. Here dia disebut channel storage, itu yang ada dalam channel-channel, termasuk kalau kita bikin like apa itu namanya, gorong-gorong gitu ya. Saya jadi lupa tiba-tiba apa itu namanya. Dia ya ini channel storage. Ini channel storage juga above ground ya. Yang di bawah ground itu soil storage, dan nanti kalau dia di sini ada underground storage atau ground storage itu. Nah, kenapa bisa terbentuk ini? Kita bisa bikin skema lain di sini ya. Jadi yang pertama kan ada infiltration, precipitation gitu ya. Precipitation itu kan dia hujan gitu ya, atau salju atau apapun itu ya. Nah, itu pertama dia kan kalau di plan dia akan di hold by interception. Nah, sisanya sisanya itu bisa flowing above the ground gitu ya. Ini saya sekalian bikin flow-nya ya. Flow above the ground-nya itu yang pertama, yang namanya throwfall. Throwfall itu apa? Oh, air tadi dari hujan itu akan turun dan melalui daun gitu. Itu namanya throwfall. Hati-hati salah dengan throw flow gitu ya, itu beda. Itu lateral flowing. Throwfall itu vertical flow gitu ya. Nah, terus bisa juga dia akan melalui sepanjang si batang, terus dia netes. Nah, ini namanya stem flow gitu ya. Jadi ada throw flow, ada stem flow itu di tanaman. Nah, terus dia kan nyampe ke permukaan tanah gitu ya. Jadi ini di tanaman, ini sebagian dia akan di stores. Ya, bentar ya. Ini saya hapus dulu. Jadi sebagian akan dia store by plant, namanya interception gitu ya. Jadi di sini plannya akan intercept gitu ya, by plant. Oke. Nah, terus bisa juga dia sorry, salah warna. Oke, saya hapus. Terus ini saya ganti warna dulu deh. Interception by plan. And kalau dia kita bilang si apa itu namanya, si flowingnya itu ada throwfall dan ada stem flow. Oke. Nah, ini yang dia secara vertikal gitu ya. Nah, secara vertikal lagi dia akan masuk ke dalam tanah. Kan dia akan netes terus masuk ke dalam tanah. Nah, kalau dia masuk ke dalam tanah ini namanya intercept kok saya tiba-tiba blank ya. Infiltration ya. Dia akan masuk ke dalam tanah. Ini namanya adalah infiltration. Ini masih movement vertikal ya. Infiltration. Nah, setelah dia infiltration, dia akan masuk ke dalam tanah, menghasilkan yang namanya tadi soil moisture, gitu ya. Jadi dia menghasilkan soil moisture. Nah, terus dia akan masuk lagi. Nah, di permukaan itu dia ada juga yang bergerak secara horizontal atau lateral, yaitu apa? Overland flow atau surface runoff, gitu ya. Atau yang kamu sebut sebagai surface runoff. Nah, ini di permukaan tanah. Sama kayak throwfall dan stem flow tadi di permukaan tanah. Jadi, ada yang di permukaan tanah, ini yang namanya overland flow. Ya, ini juga ada yang apa tuh namanya vertical, yaitu yang di plan. Ya, di plan itu ada dua, yaitu throwfall dan
dan satu lagi stem flow gitu ya. Nah, itu di permukaan tanah. Terus dia akan masuk ke dalam tanah namanya infiltration. Baru tanah ya. Karena kan di bawah tanahnya itu nanti ada batu-batu gitu ya. Saya gambar batunya pakai abu-abu nih. Ya, di sini ada batu. Nah, nanti mereka harus masuk ke dalam batu. Nah, infiltration ini menghasilkan soil moisture dan soil storage gitu ya. Nah, nanti mereka akan masuk ke dalam batu-batu ini lewat sela-sela batunya. Nah, ini namanya percolation ya. Ya, sebenarnya kamu sudah belajar ini sebelumnya kan? Nah, kalau sudah di dalam tanah, dia bisa ngalir sebenarnya. Nah, alirannya itu namanya trough flow ya. Jadi ini dia bisa mengalir namanya trough flow gitu ya. Hati-hati kebalik tadi saya bilang ini lateral juga ya. Ya, ini di dalam soil moisture, soil storage itu mengalir dalam bentuk trough flow. Nah, terus habis itu kan dia mengalir juga ke bawah namanya percolation, oke? Nah, percolation ini nanti juga dia akan menghasilkan yang namanya groundwater, ya. Jadi dia akan ada soil apa itu namanya storage lagi namanya groundwater, oke? Atau base water gitu ya, sama aja sih. Nah, atau ground storage sama gitu ya. Nah, groundwater ini bisa ngalir juga ke samping, ya. Ngalir ke sampingnya namanya base flow atau ground flow gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi ini sebenarnya barang yang sama gitu ya. Habis dia percolate, terus dia bisa ngalir nih dari storage-nya ini namanya base flow. Nah, istilah baru yang kamu mungkin belum pernah belajar, ini ada batas antara tanah dan batu-batu. Antara soil water dengan groundwater. Ini namanya water tables. Ya, ini yang baru, yang kamu belum pernah belajar sebelumnya. Gitu ya. Jadi pelan-pelan aja dipelajari. Ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu ya. Jadi diingat apa itu, ini yang above, ini yang di bawah gitu ya. Terus satu lagi channel flow. Channel storage ya bisa ngeflow juga ya di atas ini ya. Yang tadi channel storage tadi ini bisa ngeflow juga namanya channel flow. Mengalir lewat apa? Oh, lewat river gitu ya, namanya channel flow. Itu above ground juga sama kayak overrun flow gitu ya. Ya, semuanya udah kita apa tuh namanya kita lengkapi ya. Oke, ini sebenarnya gambarnya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Kamu sudah belajar ini. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini nih, underground water system gitu ya. Dia tadi saya udah kenal ya ada yang namanya water tables gitu ya. Itu kayak membatas antara yang groundwater dengan yang above-nya gitu ya, soil storage gitu. Nah, terus gimana cara dia bisa di recharge? Dan gimana kok bisa hasilin ada spring? Ini sebenarnya sama yang tadi saya sudah gambar-gambar ya, kurang lebih isinya itu gitu ya. Ya, ini yang tadi ya, yang saya gambar skemanya gitu ya. Ini evapotranspiration, EVT, ini precipitation. Nah, ini secara diagram gitu ya. Kurang lebih sama sih. Drip itu nama lain dari si trowel gitu ya, sama gitu ya. Jadi ya kamu bisa belajar pelan-pelan. Nah, sebenarnya kalau di sini base flow itu dinamai interflow. Ya, interflow itu yang ada atasan dikit sih. Tapi sudah di bawah water tables gitu ya. Trough flow ya benar-benar yang di soil gitu. Masih belum ada tanahnya gitu. Nah, terus kita bisa lihat ini tadi gambar ini sudah kita lengkapin. Nah, ini sebenarnya kayak kondisi aja gitu loh yang mempengaruhi surface runoff gitu ya. Karena surface runoff itu sendiri kalau dia banyak interceptionnya ya otomatis yang overland flow sedikit gitu. Yang seperti itu. Kalau banyak hujan, nggak sempat dan hujannya deras, nggak sempat masuk ke dalam tanah, nggak sempat intercept, nggak sempat infiltrate maksud saya dan intercept juga by plant, makanya dia akan surface runoff-nya gede. Kayak gitu sih. Ya kurang lebih boleh dibaca-baca aja ini mah nggak terlalu saya keluarin. Oke? Nah, kita masuk ke sini. Nah, yang kita ngomongin underground water gitu ya. Underground water itu sebenarnya barang apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya dia terbentuknya ya sama dari precipitation hujan gitu ya.
si hujan lagi gitu ya. Precipitation akan masuk infiltration ke soil, terus bercollision dan akhirnya dia disimpan di groundwater gitu ya. Ini yang tadi water table itu pembatasnya. Nah, kalau dia misalnya sudah penuh banget ya, dia bisa keluar ya, menembus tanahnya, terus dia bisa keluar mana gambarnya tadi ya. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa juga itu yang di soil surface maupun di dalam groundwater ini, dia bisa keluar, nembus batu, nembus soil, terus itu yang membentuk spring. Oke? Nah, terus kemudian gimana cara biar ini aquifer itu bisa kepenuhin lagi gitu. Karena kalau kita ambil misalnya pakai well atau yang pakai well yang aquifer well gitu ya bisa ngambil sampai dalam gitu ya. Ini below the water table gitu ya, di groundwater itu kamu ambil gitu ya. Kamu harus recharge, artinya kamu harus mengadakan kayak semacam daerah yang kosong. Terus jadinya dia bisa kalau hujan ada infiltration, tapi daerah itu harus kayak tanah yang permeable terhadap water dan banyak tanaman gitu ya, biar dia ditahan dulu di tanaman, terus diintersap tanaman, tanaman bisa juga kalau kelebihan dia akan kirim ke tanah gitu. Jadi seperti itu. Jadi recharge itu butuh butuh air yang punya area yang punya tanah dan juga dia punya resapannya baik karena ada tanaman gitu. Nah, ini kalau kamu mau lihat ya itu yang di atas itu ya udah dalam beberapa hari aja udah keisi lagi airnya. Tapi yang paling bawah itu bisa milenia gitu. Dan itu recharge-nya lama gitu. Dan ini tentu bermasalah kalau kita ambil-ambilin terus lama-lama dia jadi bolong. Terus ya bisa jadi tanahnya gampang gampang apa itu namanya gampang memblas eh, gampang apa ya kolaps gitu lah ya kayak kemarin ya kejadian di Jawa Barat itu karena itu groundwaternya sudah kosong gitu ya. Jadi itu yang unit subunit pertama kita sudahin saja dulu ya.